Halo sahabat travel Indonesia, kembali bersama saya channel Travelogi Indonesia, channel yang akan terus memberikan informasi-informasi mengenai tempat wisata, tempat camping, hotel, kuliner, dan tempat-tempat yang lain yang berhubungan dengan liburan dan dunia traveling. Saya untuk kali kedua kembali mengunjungi sebuah tempat di daerah Purwakarta bernama Tajur Katineng. Untuk kali kedua saya dan keluarga berkunjung ke tempat ini untuk kembali menikmati suasana khas pedesaan kampung zaman baheula. Jadi ada beberapa perubahan yang saat ini bisa kita lihat dan kita nikmati di tempat Tajur Katineng ini. Jadi Tajur Katineng merupakan tempat hunian yang sebenarnya tradisional tetapi modern. Kenapa? Karena di tempat ini kita bisa menikmati suasana alam pedesaan yang khas dengan budaya Sunda. Saya telah tiba di pukul 14.00 di waktu Indonesia bagian Barat. Kami sudah disambut dengan welcome drink, goreng sampe, dan teh hangat. Ya, suhu di sini sekitar 21 sampai 24 untuk siang hari ya. Tapi kalau menjelang sore seperti ini udah sekitar jam 3-an ya, setelah saya tadi proses check in itu sekitar 19 sampai 21, sejuk gitu. Tapi memang suasananya yang tenang membuat kita akan lebih fresh di sini. Saya udah dapat tempatnya. Saungnya kebetulan saya pilih kembali saung kecil karena kita tidak terlalu banyak, jadi kita cukup dengan menggunakan saung kecil yang kapasitasnya bisa 2-3 orang dewasa. Kita melewati terlebih dahulu empang atau balong, dimana di sini tamu-tamu Tajur Katineng boleh memancing. Nanti ikannya akan dibawa ke dapur untuk dimasak ntar malam ya, untuk santap makan malam. Jadi di Tajur Katineng ini kita dapat 3 kali. Pertama welcome drink ya, goreng sampe, kemudian malamnya kita makan, paginya kita dapat sarapan. Ya, ini sudah sampai dan kamar saung kita dekat dengan musola atau bahasa Sundanya itu tajug. Tajug, tempat sholat untuk umat muslim ya. Jadi tajug itu lebih kecil daripada masjid. Ini saung kecil dimana tampilannya ya seperti video-video saya sebelumnya. Saya pernah ke sini dan mereview bahwa untuk mendapatkan tempat terbaik di Purwakarta, healing, benar-benar membuat diri kita refresh, kesini aja ke Tajur Katineng Purwakarta. Ini bagian dalam kamarnya ya, sudah ada king bed nih, tempat tidurnya luas nih, tapi langsung ya. Dan ada perubahan di Tajur Katineng sekarang sudah ada lemari kecil ya di bawah TV. Jadi sudah disediakan tehnya, ada air mineral ya, TV-nya sudah Android, udah ada full wifi di sini, dan sudah lebih inilah, ada sedikit upgrading dari Tajur Katineng ya. Desain interiornya juga lebih terlihat fresh ya. Dan untuk area kamar mandi ya, untuk area kamar mandinya
boleh dilihat lagi teman-teman, mungkin dari video sebelumnya yang video saya masih kurang detail. Ini benar-benar modern, tampak dari luarnya seperti rumah biasa, bilik-bilik, tapi dalamnya konsep yang sangat modern ya. Sudah dapat amenities sabun dan lain-lain. Nih, kembali saya ulang, di sini bisa kita lihat secara detail wastafel, ada hand soap, ada juga sikat gigi ya. Dan kalau ada yang bawa shaving elektrik bisa di situ ya, atau juga hair dryer urusan bawah kalau perlu ya. Dan untuk tempat toiletnya nyatu dengan tempat mandi, tetapi asli ini tempat paling nyaman untuk memberikan ataupun menimbulkan inspirasi baru. Bagaimana lagi nih kehidupan kita ke depan untuk merancang masa depan setelah refresh dari tempat yang benar-benar super healing di sini ya. Oke, ini tampilan depannya, tampilan luarnya langsung sawah-sawah yang hijau ya, gemericik air, bikin suasana di sini tuh semakin tenang. Angin yang benar-benar berhembus dari segala arah, benar-benar membuat suasana di Tajur Katineng ini semakin mantap dan semakin luar biasa. Baik teman-teman, ini adalah suasana sore. Saya sudah sempat jalan-jalan ya, ditemani istri saya untuk melihat ke area belakang nih, area pojok dari Tajur Katineng. Di sini tuh ada pondok tempat staf-staf ataupun karyawan menginap ya. Jadi sudah disediakan juga oleh pengelola Tajur Katineng untuk karyawannya supaya tetap bisa dekat dan standby. Dan perlu diketahui kalau misalkan Tajur Katineng ini saung-saungnya kalau tidak ada tamu itu diisi oleh karyawan supaya saungnya tetap terjaga, terawat dan terisi terlalu gitu. Jadi tidak ada tuh saungnya walaupun ini high seasonnya ataupun high occupancy-nya itu ada di weekend, dia tetap benar-benar menjaga. Di weekday pun ada sebenarnya beberapa yang ini cuma okupansinya nggak terlalu tinggi, tetapi dibantu oleh karyawan atau staff-staff yang di sini menginap di saung-saung. Jadi kebersihannya ya, kelembapan dan lain-lainnya juga terjaga gitu. Saya sempat ada izin masuk ke area dapur ya, ketemu lagi dengan si emak ya. Si emak waktu saya kunjungan pertama dengan istri ke sini sangat-sangat responsif. Dulu tempat masaknya di depan, tapi sekarang sudah ada di dapur ini ya. Ada si emak, si abah juga tadi sedang ambil ayam. Setelah selesai dari dapur, saya coba berkunjung ke kolam ngebak. Waktu kunjungan pertama saya ke Tajur Katineng ini belum ada kolam ngebak dan masih dalam proses pembangunan. Sekarang kolam ngebak ini sudah ready, sudah bisa dinikmati untuk berendam santai sambil kita merasakan sepoi-sepoi angin, alam yang benar-benar menyatu dengan kita. Kedamaian lah yang kita dapatkan di sini di luar hiruk pikuk pekerjaan kita di kota. Sorenya lagi saya sempat mancing nih. Istri saya minta coba mancing ikan. Di sini tuh ada ikan mas, ada ikan nila ya. Kalau mau mancing di Tajur Katineng sarannya sekitar jam 2 sampai jam 3-an. Karena kalau yang sore ikan yang agak gede-gedenya udah males. Jadi ikan-ikan kecilnya ya yang ada ya. Ikan nila gitu kan, mujair. Dan kita dapat beberapa dan ikannya kita masak untuk makan malam. Begitu. Ya, suasana malamnya di Tajur Katineng seperti ini. Udaranya sudah memasuki ke level 17, 19. Bahkan waktu subuh itu kita pernah cek di handphone sampai ada di
16 derajat, cukup dingin. Dan satu lagi, di Tajur Katineng ini tidak ada AC, ya, tidak ada AC, tapi bener-bener nyaman. Oh ya, setelah kita keliling-keliling tadi, kita ada sempat mampir ke tempat kesenian, ya, saung kesenian. Kita belajar alat-alat musik, ya. Saya coba ulangin lagi pelajaran waktu SMA, main kecapi. Ternyata masih sedikit kaku dan akhirnya mulai bisa lagi gitu kan. Itulah untuk review lagi dari Tajur Katineng, ya. Staf-staf di Tajur Katineng ini memang mantap-mantap, luar biasa, terutama Pak Eka, si Emak dan si Teteh, serta si Amang dan si Abah yang benar-benar memberikan kenyamanan, support yang sangat-sangat baik. Jadi bagi teman-teman yang sudah sedikit merasakan kepenatan karena bekerja, usaha, dan ada pekerjaan serta kesibukan-kesibukan lainnya, coba refresh, ya. Ini suasana paginya seperti ini, ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan alam, ya. Kita bisa nanti kasih makan ikan, ya, sampai kita benar-benar langsung melihat, oh ini sawah, segitu hijaunya hamparan sawahnya, ya, luar biasa pokoknya untuk Tajur Katineng. Ditambah ada kolam ngebak, kolam rendam sebenarnya ini, ya. Kalau ngebak tuh berenang kalau bahasa Sunda, ya. Jadi ikan-ikan membuat kita stresnya tuh sedikit demi sedikit keangkat. Dan kalau saya boleh berpesan, kalau mau menginap di sini minimal 2 hari deh. Bener-bener akan mendapatkan feel yang bener-bener terasa gitu, bahwa refresh pikiran kita, otak kita ini bener-bener reinstall kembali. Terima kasih Tajur Katineng, sehat selalu untuk teman-teman, para viewers dan sahabat travel. Jangan lupa tetap terus dukung channel ini, subscribe, like, dan share video-videonya supaya channel ini tetap terus berkembang. Terima kasih dan hatur nuhun.